Sekarang kita masuk ke contoh kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya, proyek ini berjalan lancar. Dengan pengawasan KPK, BPK, dan BPKP yang diminta oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun, kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP membuat berbagai pihak seperti KPPU, kepolisian, dan bahkan KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan. KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun rupiah. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-likuk dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto, bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselengi oleh meninggalnya beberapa orang yang dianggap sebagai saksi kunci. Akhirnya, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Pada akhirnya, Setia Novanto terbukti melakukan tindakan korupsi dan mendapat hukuman penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah.